kepada Islam. Karena Islam itu luar biasa, Islam itu sungguh sangat luar biasa indahnya. Saking indahnya Islam itu sampai mengusap ke dalam. Dan alhamdulillah hidayah itu turun untuk saya. Namun sebelum saya akan menceritakan kisah nyata yang terjadi dalam kehidupan saya dulu beragama Nasrani. Nama saya Oksan Petrus, seorang misterius awalnya. Petrus itu kan misterius, setuju ya? Karena di sana tidak ada ketetapan kebenaran yang pasti. Kalau sekarang ini, malam ini guru-guru kita sudah menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang saya menyampaikan apa yang ada di dalam Alkitab saya. Kenapa alasan saya sampai saya masuk Islam? Insya Allah bukan benar perempuan. Dan insya Allah keislaman saya juga akan istiqomah. Amin. Amin. Karena saya sungguh-sungguh berjuang di dalam Allah, tidak separuh-separuh. Amin. Saya lahir, perlu dikasih ya? Perlu ya. Saya lahir di Manado. Dari Manado itu menempuh perjalanan 1 malam lagi perbatasan Filipina. Namanya Kabupaten Talaut. Mungkin kalau saya bilang saya orang Manado, mungkin saudara-saudara sekalian akan bertanya, kok Manado hitam? Sudah pasti. Betul tidak? Tapi alhamdulillah hitam tidak manis. Justru yang putih-putih itu harus banyak berterima kasih sama yang hitam. Betul kenapa? Karena hitam itu kan ada sejarah dari zaman dahulu sampai sekarang hitam manis. Gak mungkin putih manis kan? Sekira kita biasa. Saya dari 5 bersaudara, anak kedua. Alhamdulillah saya akan ceritakan langsung perjalanan saya masuk Islam. Saya sebelum masuk Islam itu saya masuk sekolah tinggi teologi di Jogja. Itu saya belajar tentang namanya Islam Psikologi. Sekalipun pada saat itu saya belum mengambil keputusan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, itu saya sudah belajar tentang kebenaran Islam. Karena jujur, saya waktu mengambil jurusan kepemimpinan gereja itu tidak gampang. Saya belajar tentang Al-Quran, saya belajar tentang Injil, di mana ada kebenaran yang pasti. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, saya waktu melanjutkan sekolah tinggi teologi di Jogja, saya keluar dari sana karena diusir sama rektor. Karena apa? Saya bertentangan dengan namanya Yesus itu sebagai Tuhan. Malam-malam jam 12, bayangkan, diusir dari asrama. Sepersen pun saya tidak punya uang waktu diusir dari asrama. Sedih apa bahagia itu? Sedih. Akhirnya saya balik ke Jakarta. Saya dijemput oleh salah seorang pendeta yang pada saat itu hampir jadi istri saya, tapi tidak diizinkan sama Allah. Karena saya tahu, saya menyadari perjalanan hidup saya ini akan dibawa kemana. Saya melanjutkan sekolah tinggi teologi di Palembang, Jakarta Selatan. Dan Masya Allah, setelah saya tahu ternyata di mana-mana setiap rektor yang punya sekolah tinggi teologi itu kebanyakan dari mantan kia. Akhirnya saya keluar juga dari sana. Saya berangkat ke Papua 2 tahun melakukan pelayanan sebagai pendeta. Makanya saya menjadi itu. Dari Papua itu bukan di kotanya, di Papua itu bukan di kotanya tapi di hutan. Dekat perbatasan dengan provinsi Wamena, itu kalau tidak salah. Itu dari kota itu menempuh perjalanan sekitar 12 jam. Akhirnya saya di sana dipercayakan sebagai, sebelum saya kerja di pendeta, sebagai pelayan domba-domba. Tahu kan domba-domba yang disembelih dimakan itu? Padahal kalau saya berpikir, ya Allah, kita ini manusia ciptaan yang paling termulia dari segala ciptaannya, kok kita dibilang domba? Gimana saya kurang ajar itu? Termasuk dulu saya itu termasuk manusia kurang ajar. Tapi saya punya alasan. Maka kenapa? Karena ketidaktahuan saya tentang kebenaran tersebut.
Akhirnya saya pulang dari Manado, dari Irian saya berangkat ke Manado. Saya mengikuti ujian pejabat seluruh pendeta setimur di Manado. Ada 1.000 waktu itu yang hadir, saya termasuk salah satu terpilih diangkat menjadi pendeta muda. Akhirnya saya sampai menjadi pemimpin atau gembala sidang, pemimpin gereja, kata dulu. Jadi seorang pemimpin atau gembala sidang gereja. Selama saya melakukan pelayanan tersebut, saya selalu bertanya, siapa sebenarnya Yesus itu? Apakah dia Tuhan? Padahal ayat demi ayat saya temukan di dalam dia tidak pernah mengaku satu ayat pun itu sebagai Tuhan. Jujur saya termasuk manusia, kalau orang saya bilang bara dosa. Tahu bara dosa ya? Paham gak sih bara dosa? Dosa itu maksud saya. Karena kenapa dulu waktu saya melakukan kegiatan-kegiatan kristenisasi mengkristenkan orang Islam masuk Kristen itu karena ketidaktahuan saya. Di saat hidayah turun, saya menyadari ternyata di dalam Injil saya itu ada 2 kalimat syahadat antara Bani Israel dengan Allah dan Nabi Isa alaihissalam. Jujur, saya tidak pernah takut dalam menyampaikan kebenaran ini tersebut saat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya berbicara ini jujur, hati nurani sedih. Mungkin kalau saya bisa nangis kan nggak ada yang bisa. Air mata saya nanti 1 ekor bisa lebih lagi. Saya melihat umat Islam setiap tahun itu berapa ribu harus masuk Kristen. Makanya kita perlu belajar Injil terus supaya kita punya senjata pamungkas untuk kita menyerang balik mereka. Setuju tidak? Ini saya kasih contoh. Ini contoh aja. Anggap aja saya ini seorang pendeta. Terus saya berkata kepada seorang Muslim, atau Muhammad, mau gak kamu masuk Kristen? Si Muhammad menjawab, kenapa Pak Pendeta? Saya kan Muslim, saya punya agama. Kenapa Pak Pendeta menegas saya masuk Kristen? Saya akan menjawab, Yesus itu loh hanya satu-satunya Tuhan di langit bumi. Betul tidak? Si Muhammad menjawab, bagaimana Pak Pendeta berkata seperti itu, sedangkan dalam Injil ini berkata Yesus sendiri mengakui bukan Tuhan, tapi dia adalah utusan. Betul? Cuma di sini terkadang kita tidak menyadari betapa pentingnya kita belajar tentang Injil. Selama ini begitu banyak tidak seperti dikatakan oleh beliau, tidak bisa menjamin kita Islam turunan. Kita tidak bisa menjamin apakah engkau dari seorang pesantren, tidak bisa menjadi satu jaminan. Bahkan tidak seorang kiai mantan kiai atau haji menjadi pendeta, jadi murtad. Padahal mereka tahu tentang kebenaran Islam yang sesungguhnya. Kalau kita berbicara tentang kebenaran yang sebenarnya, para pendeta mengakui bahwa hanya Islam agama yang sebenar. Para pendeta kalau mengakui bahwa Yesus ternyata adalah utusan. Betapa malunya seluruh orang kafir yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia ini. Betul tidak? Betul. Dan perlu saya sampaikan satu hal. Kata kafir, dengar baik-baik. Kata kafir itu bukan hanya ada ya di luar Islam, tetapi di dalam Islam itu sendiri banyak orang kafir yang berbeda ustaz, berbeda seorang muslim melakukan cara hidup seperti orang kafir. Ini harus kita akui. Kita menjadi orang Islam harus bisa introspeksi diri. Kita tunjukkan Islam yang berakhlak karimah. Betul tidak? Di mana ada contoh? Banyak umat muslim kafir makan babi, mereka ikut makan babi. Makan anjing, mereka ikut makan anjing. Padahal di dalam Injil itu sendiri kata Nabi Isa AS berkata, aku datang ke dalam dunia ini kepada Bani Israel untuk menyempurnakan dan menggenapi hukum Taurat, bukan untuk membuang dari salah satu hukum Taurat yang ada itu. Dalam arti, jangan makan babi, itu jangan kita lakukan. Tapi kita jalan
seorang pendeta dari dulu alhamdulillah saya nggak pernah makan anjing atau makan babi. Alhamdulillah. Saya nggak makan babi, langsung mungkin masih bisa masuk rumah sakit. Bayangkan waktu saya berangkat ke Manado, waktu itu saya sudah muslim. Keluarga besar menonton saya waktu itu dengan guru saya, Ustaz Arifin Ilham, di PPI waktu itu kita siaran langsung. Sebelum saya jemput keluarga besar mau ke Manado, itu saya dijumpai sama keluarga saya. Oh ini makan ikan apa? Sapi, nggak tahunya apa? Babi. 3 hari saya masuk rumah sakit. Tuh, betapa sucinya kita sebagai umat Islam. Setuju? Yo. Betapa mulianya kita sebagai umat Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sangat bangga, sangat bersyukur bisa alhamdulillah gabung dengan keluarga besar FPI. Yang mudah-mudahan kita sama-sama berjuang di jalan Allah. Insya Allah kita akan menjadi benteng-benteng untuk orang kafir, di mana melindungi sesama umat kita dari serangan misionaris. Setuju? Karena sekarang saya akan kasih tahu setiap gerakan-gerakan kristenisasi yang dilakukan oleh orang Yahudi sekarang sudah terang-terangan. Saya kasih tahu kiai saya di Cibubur, ada seorang Nasrani Katolik, dia ingin memberikan uang 500 juta agar dia bisa membebaskan lahan untuk membangun gereja. Tapi di saat tidak diizinkan oleh kiai saya, apa yang dilakukan? Dipinta 500 juta katanya menerima uang sampai dilaporkan ke Polda. Hati-hati. Kristenisasi yang seperti dikatakan oleh beliau tadi, mereka bukan hanya terfokus kepada pembagian sembako massal, ya, pengobatan massal, tapi mereka bisa mengamini seseorang muslim begitu punya anak 1 masih aman, anak 2 masih sudah mulai tidak aman. Oke, kamu mau ikut saya atau tidak? Kalau kamu tidak mau ikut saya, kita cerai, anak saya bawa. Tapi kalau kamu ikut saya, kamu masuk dosa. Itu yang terjadi sampai sekarang. Itu tidak bisa dimungkiri. Saya sendiri kebetulan sudah menghadapi masalah-masalah seperti ini. Ayo mari kita berjihad di jalan Allah. Saya dulu, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di mata saya ini, ya, masih ada bercak di bagian kepala sini juga ada. Waktu saya dikeroyok habis-habisan sama keluarga besar. Mungkin kalau Allah, coba bapak-bapak lihat tiang yang di belakang itu, ya, tiang ini bisa membayangkan gigi sebesar itu dihantam di kepala saya. Bisa membayangkan kayu sebesar ini sepanjang 2 meter lebih dihantam di belakang saya. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Saya merasakan di belakang saya itu seperti ada ban mobil ditaruh di belakang, jadi saya tidak merasa apa-apa. Pada saat itu saya semua berteriak Allahu Akbar. Pada saat itu dikeroyok, pada saat saya dipukul, saya semua berteriak Allahu Akbar. Teriak itu sama Tuhan kepala hitam katanya. Tapi saya tidak pernah gentar, saya tidak pernah takut. Karena saya percaya di kolom langit bumi ini dia ada agama yang benar, hanya Islam yang benar. Dan dia ada Allah yang maha besar. Orang bilang apa, dia mau bilang apa, dia bodoh amat, yang penting iman kita satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Makanya kita jangan jadi orang Islam yang punya penyakit seperti guru kita katakan, penyakit util, kudis, kurang, kenapa kuman. Kalau kita tidak memiliki kedisiplinan akidah, maka yakinlah kita menjadi seorang Islam yang gampang terpengaruh, seperti gelombang laut yang tidak ada arahnya. Betul tidak? Banyak orang kita sekarang ada yang dari mana itu ngaku nabi semua ke sana. Kenapa? Tidak menanamkan satu kepribadian yang memiliki apa? Kedisiplinan akidah. Saya akan baca satu ayat. Kenapa alasan saya masuk Islam? Alhamdulillah, saya baru punya istri 1. Baru menikah kemarin. Alhamdulillah istri saya hadir di sini. Sedang mengandung 4 bulan, mohon doanya. Mudah-mudahan nanti anak saya lahir lebih dari bapaknya. Amin. Saya baru menikah bulan Agustus kemarin, lebaran kedua. Alhamdulillah istri saya luar biasa cantik. Kemana itu istri saya? Ada di atas ya. Mantap. Oh iya, nggak boleh dilihat sama semua di bawah, nanti digodain.
Esa yang Allah berikan untuk saya. Solehan masalah. Kalau kita sebagai pemuda-pemuda muslim dapat seorang kafir, kita sangkan dia. Itu satu hal yang luar biasa. Setiap tahun, setiap hari malam saya melakukan kegiatan kristenisasi. Waduh, ya Allah. Malah saya berdoa sama Allah kalau bisa begini, ya Allah, kalau bisa orang-orang yang sudah masuk Islam itu kembalikan lagi mereka ke muslim. Memang alasan saya satu, dulu karena dia tidak tahu saya. Ya, ini saya akan baca dua kali masahadat mereka dalam Injil. Ya, jangan bilang pendeta ya. Oke. Supaya lebih yakin, saya minta tolong salah seorang yang bisa membantu saya untuk membacakan ini. Jadi gini, Yesus Kristus itu ya dalam bahasa Ibrani, itu definisi dalam bahasa Ibrani itu Yesus Kristus itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, Isa Al-Masih. Ya, coba minta tolong abang. Bisa dibantu baca. Gini, ada orang selalu berkata bahwa saya takut baca ini, nanti saya takut terpengaruh. Itu orang yang bodoh. Setuju tidak? Ini kan cuma kertas sama tulisan doang untuk kita membuktikan kebenaran kok. Kenapa kita harus takut? Masa sama orang kita nggak takut kok sama ini kita takut? Logikanya kan gitu. Ya, saya sengaja tidak membaca sendiri dulu supaya apa? Kita semua yakin bahwa ternyata Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan atau saya menganggap sebagai Tuhan, ternyata dia seorang nabi. Ya, ini perlu digarisbawahi nanti pada saat baca. Coba kita tahu dalam Injil Yohanes 17 ayat 3 ini saya kasih tahu. Coba baca kejar-kejar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Silakan itu. Mungkin kalau kita lihat secara Alhamdulillah mungkin beliau kalau baca ini. Ya, oke, saya akan perjelas. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. satu-satunya itu digaris bawahi. Berarti hanya satu-satunya Allah yang benar. Setuju? Dan apa? Yesus Kristus yang terakhir. Itu yang bilang bukan saya, bukan Fahmi. Bukan Fahmi. Yang katakan ini Injil. Bahkan saya punya Injil Barnabas. Itu di situ diceritakan tentang perjalanan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, tentang masalah orang yang disunat itu anjing masih lebih mulia. Ini saya harus tahu. Contoh, Natal tanggal 25 itu tidak ada sunatnya, tidak ada perintahnya dalam Injil. Kan saya bingung. Kalau mereka betul-betul berdiri di atas kebenaran mereka, harusnya kan kalau dari kita mengadakan maulid Nabi itu kan ada perintahnya. Setuju? Tapi kalau mereka tidak. Nah sekarang pertanyaan saya, setiap Natal yang dilakukan itu mereka itu tahu. Ibarat kalau bahasa Manado bilang ada banyak duit tidur di got, gak ada duit tidur di kasur. Ngerti nggak bahasa ini? Ngerti nggak? Ini yang terjadi setiap perayaan Natal. Makanya diharamkan bagi kita mengucapkan selamat Natal bagi mereka karena itu tidak ada perintahnya. Makanya pemerintah kita tuh goblok kalau mau mengizinkan umat Islam itu mengucapkan selamat Natal bagi orang lain. Dia tahu kebenaran itu, dia tahu hal itu. Dia sudah, oh iya, kita sebagai Islam nggak apa-apa menghargai mereka, kita ucapkan aja selamat Natal. Itu diharamkan karena tidak ada perintahnya. Kalau kita berpegang teguh hanya kepada Islam, kalau kita hanya berpegang teguh dan percaya kepada Allah, itu yang harus kita lakukan. Tidak usah diambil-ambilkan yang lain yang tidak ada kebenarannya. Saya jujur sama para itu tegas.
Saya pukul sama berdarah-darah di depan beliau. Kenapa? Mempermainkan Islam. Di masjid dia kalimat syahadat, tapi di masa dia pakai kain sayu. Kurang ajar dia itu, mempermainkan Islam dia itu. Jangankan orang lain, kakak kampung saya sendiri berani bendera kepada Islam, tidak kalah hati akan mereka lihat. Walaupun saya dulu saya bunuh dia. Ini kalau kita berbicara semangat dalam kita berjuang di dalam Allah, membela agama Allah. Karena saya paling benci orang mempermainkan Islam. Saya tidak munafik, insya Allah. Alhamdulillah saya bisa kenal beliau. Mungkin tanggal 13 kalau Allah masih kasih umur panjang, insya Allah saya akan gabung dengan keluarga besar dari FPI untuk menjadi ketua di departemen lintas agama. Lo udah kasih berhadapan aja itu, yang murtad jadi pendeta sama saya. Kasih berhadapan saya dengan saya itu pendeta itu coba. Cuma satu pertanyaan saya lontarkan ini 2 kali masa datang bisa mereka jawab? Nggak bisa mereka jawab. Sampai mereka kepala otak pun mungkin mereka yang ada tinggal rasa malu kali. Kalau kita berjuang di jalan Allah, jangan kita setengah-setengah. Setuju? Jujur, sampai detik ini sedang lagi menghadapi fitnah dari keluarga besar. Ya. Dulu saya sampai, aduh ya Allah kalau saya ceritain mungkin sampai harus membuat saya di penjara. Cuma karena hal sepele. Insya Allah saya bukan perampok, karena masuk penjara itu bukan perampok ya. Saya waktu di keluarga besar di penjara, saya akan memenjarakan mereka karena saya dikeroyok. Setuju? Ini kebagi. Tapi apa? Pada saat saya di penjara, besoknya keluar saya tidak memenjarakan mereka. Karena pada saat itu saya ingin menunjukkan satu sikap yang berakhlak di dalam kepribadian saya. Yang inilah Islam. Mungkin mereka berpikir bahwa Islam itu terlalu keras. Mungkin mereka akan berpikir bahwa Islam itu agama terorisme. Tapi kalau orang kafir berbuat yang tidak untuk orang Muslim, itu tidak diekspos kemana-mana sebagai teroris. Tahu kalau kita, masalah sampai ke dunia itu dengan teroris. Bahkan banyak kejadian antar gereja saling membantai, saling membakar gereja. Tidak diekspos kok ke seluruh dunia. Tapi coba kalau kita, saya dulu jujur, saya sama FPI jujur dulu benci. Semua orang jujur atau orang yang boleh jujur? Coba. Ya. Iya. Misalnya kalau orang jujur itu jangan ada aja. Jujur saya sebelum masuk Islam itu pokoknya yang perempuan berjilbab itu benci dan campur. Tapi ternyata orang Islam yang pakai jilbab itu cantik-cantik loh. Itu nggak bisa dibohongi. Jadi saya kadang-kadang kalau melihat umat Muslim berpakaian seperti ini, nggak suka karena kenapa benci. Tapi lihat, kebencian saya terhadap Islam dirubah oleh Allah menjadi benci besar terhadap Islam. Itu yang saya akui. Makanya saya kalau mau ke bandara bodo amat lah pakai sarung. Pada saat saya mau jalan ke daerah, pakai sarung aja, pakai sarung, pakai baju. Sarungnya terkena ganteng bro. Kalau bilang saya jelek awas. Hitam-hitam ini kalau sudah dipoles, masalah tambah manis enak. Saya memang sangat benci dengan Islam. Saya melihat FPI di sana kemarin dengan sebagian melakukan ini, saya benci dengan FPI. Tapi ternyata tidak seperti apa yang saya benci. Lebih baik saya berkata jujur. Ya, lebih baik saya berkata jujur. Tapi ternyata ya Allah begitu saya jumpa dengan Habib Guru Besar kita Habib Rizik, sopan santunnya beliau, ya Allah hati saya itu tersentuh dengan akhlak beliau. Saya jumpa lagi dengan beliau, ya Allah ternyata luar biasa. Tidak ada perkara yang mustahil kalau Allah mau kebencian kita. Satu hal yang kita tidak suka menjadi benci itu kita terhadap apa yang kita benci. Setuju? Alhamdulillah doakan
doakan keluarga saya juga sudah muslim, 11 orang 2007 masuk Islam. Tujuan saya, visi misi saya ke depan, insya Allah seluruh keluarga saya berharap semuanya Islam. Karena hanya Islam yang dapat menolong menyelamatkan seluruh umat manusia di muka bumi. Ada Islam yang dapat menyelamatkan hanya Islam saja. Ya, mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita bukan hanya jumpa di sini. Kalau kita masih Allah kasih umur panjang, insya Allah kita akan jumpa di kemudian hari. Dan terlebih nanti semua lihat itu yang ganteng, yang hitam, yang putih. Nanti kita jumpa di akhirat. Kita harus punya keyakinan. Kita harus memiliki keyakinan tanpa digoyahkan dengan suatu kondisi apapun. Kita berjumpa di sini. Insya Allah nanti wajah-wajah ini nanti akan jumpa di akhirat. Amin. Kalau sudah tua nanti di atas akan muda semua. Apalagi kalau Mbak Habib kelihatan kayak sudah aduh, apalagi kalau nggak ada giginya nanti di atas akan muda semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya yakin dan percaya bahwa segala kekurangan, kelemahan itu dalam diri saya. Kesempurnaan milik Allah. Pesan saya satu, marilah kita berjuang di jalan Allah, jangan setengah-setengah, tapi kita berjuang dengan penuh keikhlasan. Semua kita lakukan karena Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.